Dari kota Salatiga, di kaki Gunung Merbabu, Universitas Kristen Satya Wacana menyambut dengan antusias kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak diluncurkannya MBKM pada bulan Januari 2020 oleh Mas Menteri, kemudian dikeluarkannya panduan-panduan MBKM oleh Kemendikbud, nah UKSW menyambut baik adanya MBKM. Di tingkat universitas, Rektor sudah mengeluarkan SK Rektor nomor 446 Kep Rek 11 tahun 2020 tentang pemberlakuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UKSW. Kebijakan pimpinan universitas terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana disambut dengan baik implementasinya, baik di tingkat fakultas maupun program studi, baik oleh dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Dengan perkembangan lingkungan sekitaran yang dinamis, pembelajaran di perguruan tinggi memang harus mengalami perubahan. Dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini menjadi peluang bagi kami, khususnya di FKIP, untuk mengimplementasikan dirancang di Satya Wacana. Selama ini, bentuk-bentuk pembelajaran MBKM telah terlaksana dengan baik di UKSW, tetapi belum dilakukan pengukuran dampak implementasi kebijakan MBKM terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Untuk mengukur dampak kebijakan MBKM, maka dilaksanakan penelitian tentang dampak kebijakan MBKM terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di UKSW. Survei dibagikan melalui Sistem Informasi Akademik Satya Wacana yang diakses oleh seluruh mahasiswa UKSW. Riset ini juga dijalankan dengan berkoordinasi antara semua pihak, baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Secara lebih detail, penelitian ini akan menganalisa dampak kebijakan MBKM baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Di tingkat fakultas, peneliti melakukan analisis data dari responden yang berasal dari 3 fakultas besar di UKSW, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Teknologi Informasi atau FTI, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dosen di ketiga fakultas tersebut, yaitu sejumlah 60-80%, memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan MBKM, walaupun belum secara detail. Sementara itu, sebagian besar mahasiswa belum cukup memahami kegiatan dan kebijakan MBKM. Bahkan 10-20% mahasiswa masih belum mengetahui sama sekali kebijakan MBKM tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi tentang kebijakan dan pelaksanaan MBKM pada fakultas-fakultas di UKSW. Terkait dengan kebijakan MBKM di UKSW, beberapa dosen dan mahasiswa di tingkat fakultas bahkan belum mengetahui bahwa UKSW sudah memiliki aturan dan kebijakan tentang MBKM. Sementara itu, dari sisi keterlibatan dalam MBKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa di UKSW di tingkat fakultas memiliki minat yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan MBKM. Beberapa kegiatan favorit diantaranya adalah magang, pertukaran pelajar, KKN tematik, dan wirausaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBKM cukup memiliki dampak positif yang dirasakan baik oleh dosen maupun mahasiswa, baik dari sisi peningkatan kompetensi mahasiswa, peningkatan kemampuan soft skill, kemampuan problem solving, dan bermanfaat bagi kehidupan pasca kampus ketika mereka memasuki dunia kerja. Saya pernah mengikuti MBKM khususnya pada program asistensi mengajar dan penelitian dengan dosen. Saya sangat senang mengikuti MBKM ini karena saya mendapatkan banyak pengalaman di luar kelas. Walaupun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang dirasa menghambat penyelenggaraan MBKM, yang diantaranya adalah pendanaan, penyesuaian kurikulum, penyesuaian sistem informasi, ketersediaan regulasi, serta penjajakan mitra MBKM. Demikianlah, hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan MBKM, khususnya di tingkat fakultas di Universitas Kristen Satya Wacana.